Selamat pagi anak-anak kelas 9. Kali ini kita akan membahas bab 1 tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Materi inti pada bab ini adalah A. Hakikat dan sejarah perumusan Pancasila. B. Penerapan Pancasila dari masa ke masa. Masa Orde Lama meliputi periode 1945 sampai 1950, periode kedua 1950 sampai 1959, periode ketiga 1959 sampai 1965, periode Orde Baru, periode Reformasi. C. Nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Hakikat ideologi terbuka. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. D. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Sidang BPU PKI 1, tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Konsep dasar negara dikemukakan oleh 3 orang, yaitu yang pertama, Mr. Muhyamin, peri kebangsaan, yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan, yang kelima kesejahteraan rakyat. Konsep dasar negara kedua dikemukakan oleh Mr. Supomo. Yang pertama ada persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir batin, yang keempat musyawarah, yang kelima keadilan sosial. Konsep dasar ketiga dikemukakan oleh I.R. Soekarno. Yang pertama ada kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan rakyat, yang kelima ketuhanan yang Maha Esa. Panitia 9 tanggal 22 Juni 1945, yaitu I.R. Soekarno sebagai ketua, Drs. Muhatta, Mr. A.A. Maramis, K.H. Wahid Hashim, Abdul Kahar Muzakir, Abi Kusno Tejokro Sujoso, Haji Agus Salim, Mr. Ahmad Subarjo, Mr. Muhammad Yamin. Piagam Jakarta yaitu ketuhanan, yang pertama ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, memilih I.R. Soekarno sebagai presiden dan Drs. Muhatta sebagai wakil presiden. Sebelum terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat, pekerjaan presiden untuk sementara waktu dibantu oleh Komite Nasional. Perubahan penting hasil sidang demi persatuan dan kesatuan. Yang pertama, sila pertama Pancasila dalam Piagam Jakarta dengan menghilangkan kalimat dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya sehingga menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, pasal 6 UUD dengan menghilangkan kata yang beragama Islam sehingga menjadi presiden ialah orang Indonesia asli. Yang ketiga, pasal 29 dengan menghilangkan kalimat dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya sehingga menjadi negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila. Pancasila terdiri dari 2 kata, dari bahasa Sanskerta, panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia berisi 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ideologi Pancasila hanya digunakan di negara Indonesia. Berdasarkan ketetapan MPR nomor 28/MPR/1998 tentang pencabutan ketetapan MPR RI nomor 2/MPR
1978 tentang P4 atau Eka Prastya Pancakarsa menyebutkan bahwa Pancasila selain berkedudukan sebagai dasar negara juga berkedudukan sebagai ideologi nasional bangsa Indonesia. Fungsi pokok Pancasila sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara, Pancasila berkedudukan sebagai norma dasar atau norma fundamental atau fundamental norm negara. Dengan demikian, Pancasila menempati norma hukum tertinggi dalam negara ideologi Indonesia. Pancasila adalah cita hukum statside, baik hukum tertulis dan tidak tertulis, konvensi, sebagai pandangan hidup, sebagai jiwa dan kepribadian atau karakteristik bangsa, sebagai ideologi terbuka, sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebagai pandangan hidup. Adapun yang dimaksud Pancasila sebagai pegangan hidup, pedoman hidup, petunjuk hidup dan jalan hidup atau way of life, sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila berfungsi sebagai pedoman atau petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Pandangan hidup yang dimiliki bangsa Indonesia bersumber pada akar budaya dan nilai-nilai religius sebagai keyakinan bangsa Indonesia. Maka dengan pandangan hidup yang diyakini inilah bangsa Indonesia dapat dan mampu memandang dan memecahkan masalah yang dihadapi secara tepat. Pandangan hidup bagi suatu bangsa mempunyai arti menuntun, sebab dengan pandangan hidup yang dipegang teguh, maka bangsa tersebut memiliki landasan fundamental yang menjadi pegangan dan memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Dengan pandangan hidup yang jelas, bangsa Indonesia akan memiliki pegangan dan pedoman bagaimana mengenal serta memecahkan berbagai masalah politik, sosial, budaya, ekonomi, hukum, dan persoalan lainnya dalam gerakan masyarakat yang semakin maju. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah ideologi yang mampu mengikuti perkembangan zaman dan bersifat dinamis, di mana nilai dasar Pancasila dapat dikembangkan sesuai dengan kehidupan bangsa Indonesia dan tuntutan perkembangan zaman. Pancasila sebagai ideologi nasional berfungsi sebagai cita-cita normatif bagi penyelenggaraan bernegara, sejalan dengan fungsi utama dari sebuah ideologi serta sebagai sarana pemersatu masyarakat sehingga dapat dijadikan sebagai prosedur penyelesaian konflik. Dari sudut politik, Pancasila adalah sebuah konsensus politik, suatu persetujuan politik bersama antar golongan di Indonesia. Pancasila juga sebagai ideologi negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila sebagai ideologi Pancasila mengandung pengertian bahwa Pancasila merupakan ajaran, gagasan, doktrin, teori atau ilmu yang diyakini kebenarannya dan dijadikan pandangan hidup bangsa Indonesia dan menjadi petunjuk dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Dengan demikian, ideologi Pancasila merupakan ajaran, doktrin, teori, dan atau ilmu tentang cita-cita atau ide bangsa Indonesia yang diyakini kebenarannya dan disusun secara sistematis serta diberi petunjuk dengan pelaksanaan yang jelas. Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki nilai-nilai, yaitu yang pertama ada nilai dasar, yaitu hakikat kelima sila Pancasila bersifat universal sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara, dijabarkan dalam pasal-pasal UUD Negara RI tahun 1945. Nilai instrumental ini sebagai penjabaran dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila berupa peraturan perundang-undangan dan lembaga pelaksanaannya. Misal UUD ketetapan MPR UU serta peraturan perundang-undangan lainnya. Nilai praksis merupakan realisasi dari nilai-nilai instrumental berupa suatu pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari dan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Pancasila sebagai ideologi terbuka secara struktural memiliki 3 dimensi, yaitu yang pertama ada dimensi idealisme, menekankan bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh, terkandung dalam Pancasila mampu memberikan harapan, optimisme, serta mampu mendorong motivasi pendukungnya untuk berupaya mewujudkan cita-citanya. Yang kedua, dimensi normatif, mengandung pengertian bahwa nilai-nilai Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma. Yang ketiga, dimensi realitas, mengandung makna bahwa suatu ideologi harus mencerminkan realitas kehidupan yang berkembang dalam masyarakat. Pancasila sebagai karakteristik bangsa. Pancasila juga sebagai kepribadian bangsa. Ini berarti sebagai halnya bendera merah putih sebagai ciri khas bangsa atau negara Indonesia yang membedakan dengan bangsa atau negara lain. Pancasila juga merupakan ciri khas bangsa Indonesia yang tercermin dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang senantiasa selaras, serasi, dan seimbang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Dalam ketetapan MPR nomor 3 MPR 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan pada pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila. Dengan terbentuknya UU nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang termuat dalam pasal 2 UU nomor 10 tahun 2004 yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara, dengan tegas menyebutkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum sebagai berikut. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan pembukaan UUD 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara, sehingga setiap materi, muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Penerapan Pancasila dari masa ke masa. Masa awal kemerdekaan, yaitu periode 1945 sampai 1950. Pada masa ini, dasar yang digunakan adalah Pancasila dan UUD 1945 yang presidensil, namun dalam prakteknya sistem ini tidak dapat terwujud setelah penjajah dapat diusir. Persatuan Rakyat Indonesia mulai mendapat tantangan dan muncul upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan faham komunis oleh PKI melalui pemberontakan di Madiun pada tahun 1948 dan oleh Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang ingin mendirikan negara dengan agama Islam. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Pemberontakan ini ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia atau NII oleh Kartosuwiryo pada tanggal 17 Agustus 1945. Tujuan utamanya didirikan NII adalah untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Upaya penumpasan pemberontakan ini memakan waktu yang cukup lama. Kartosuwiryo bersama para pengikutnya baru bisa ditangkap pada tanggal 4 Juni 1962. Penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup menghadapi berbagai masalah. Ada upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Upaya-upaya tersebut terlihat dari munculnya gerakan-gerakan pemberontak yang tujuannya mengganti Pancasila dengan ideologi lainnya. Ada 2 pemberontakan yang terjadi pada periode ini, yaitu
Yang pertama, pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI di Madiun yang terjadi pada tanggal 18 September 1948. Pemberontakan ini dipimpin oleh Musso. Tujuan utamanya adalah untuk mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Dengan kata lain, pemberontak tersebut akan mengganti Pancasila dengan paham komunis. Pemberontakan ini pada akhirnya bisa digagalkan. Masa Orde Lama, periode 1950 sampai 1959. Pada periode ini, penerapan Pancasila diarahkan sebagai ideologi liberal yang pada nyatanya tidak dapat menjamin stabilitas pemerintahan. Walaupun dasar negara tetap Pancasila, tetapi rumusan sila keempat tidak berjiwakan musyawarah mufakat, melainkan suara terbanyak dalam bidang politik. Demokrasi berjalan lebih baik dan dengan terlaksananya pemilu 1955 yang dianggap paling demokratis. Periode 1959 sampai 1966. Periode ini dikenal sebagai demokrasi terpimpin. Akan tetapi demokrasi bukan berada pada kekuasaan rakyat sehingga yang memimpin adalah nilai-nilai Pancasila, tetapi berada pada kekuasaan pribadi Presiden Soekarno. Terjadilah berbagai penyimpangan penafsiran terhadap Pancasila dalam konstitusi. Akibatnya, Soekarno menjadi otoriter, diangkat menjadi presiden seumur hidup, dan menggabungkan nasionalis, agama, dan komunis. Program pembangunan yang dirancang kabinet tidak berjalan secara utuh, serta Badan Konstituante yang gagal menjalankan tugasnya untuk menyusun UUD. Oleh karena itu, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Pada periode ini, pemberontakan PKI pada tanggal 30 September 1965 yang dipimpin oleh D.N. Aidit. Tujuan pemberontakan ini adalah kembali mendirikan negara Soviet di Indonesia serta mengganti Pancasila dengan paham komunis. Pemberontakan ini bisa digagalkan dan semua pelakunya berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya. Orde Baru, periode 1966 sampai 1998. Pada era Orde Baru, Pancasila harus diterima masyarakat melalui indoktrinasi dan pemaksaan dalam sistem pendidikan nasional yang membuat Pancasila melekat erat dalam kehidupan bangsa. Pemerintah menggunakan Pancasila sebagai alat untuk melegitimasi berbagai produk kebijakan. Dalam berjalannya waktu, muncul persoalan yaitu infrastruktur politik terlalu larut dalam mengaktualisasi nilai dasar, sehingga mulai muncul wacana ada berbagai kesenjangan di tengah masyarakat. Pancasila diposisikan sebagai alat penguasa melalui monopoli pemaknaan dan penafsiran Pancasila yang digunakan untuk kepentingan melenggangkan kekuasaan. Akibatnya, ketika terjadi pergantian rezim di era reformasi, muncullah demistifikasi dan dekonstruksi Pancasila yang dianggapnya sebagai simbol, sebagai ikon, dan sebagai instrumen politik rezim sebelumnya. Pancasila ikut dipersalahkan karena dianggap menjadi ornamen sistem politik yang represif dan bersifat monolitik sehingga membekas sebagai trauma sejarah yang harus dilupakan. Masa Reformasi, periode 1998 sampai sekarang. Pancasila tidak lagi dihadapkan pada pemberontakan, akan tetapi lebih dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan serba bebas. Kebebasan yaitu kebebasan berbicara, berorganisasi, berekspresi. Banyak hal negatif yang ditimbul sebagai akibat penerapan konsep kebebasan yang tanpa batas, seperti munculnya pergaulan bebas dan pola komunikasi yang tidak beretika dapat memicu perpecahan. Tantangan lainnya adalah menurunnya rasa persatuan dan kesatuan. Salah satu cara untuk
menanamkan pengaruh kepada negara lain adalah melalui penyusupan ideologi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa diantaranya: yang pertama, percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Yang kedua, hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama. Yang ketiga, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah. Yang keempat, tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Sila kedua yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab diantaranya: yang pertama, mengakui persamaan harkat atau nilai manusia, derajat atau kedudukan manusia, dan martabat manusia atau harga diri sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. 2. Saling mencintai sesama manusia. 3. Tidak semena-mena terhadap orang lain. 4. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 5. Berani membela kebenaran dan keadilan. 6. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. 7. Hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila persatuan Indonesia diantaranya: 1. Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. 2. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. 3. Cinta tanah air dan bangsa. 4. Bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. 5. Dalam masyarakat yang berbineka tunggal ika harus dapat mengembangkan pergaulan yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Sila keempat yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai-nilai yang tergantung dalam kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan antara lain: yang pertama, tidak memaksakan suatu kehendak atau pendapat kepada orang lain. Yang kedua, mengutamakan musyawarah atau kesepakatan bersama dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, musyawarah ataupun proses pengambilan keputusan dengan cara lainnya harus diliputi oleh semangat kekeluargaan. Yang keempat, musyawarah atau proses pengambilan keputusan dengan cara lainnya harus dilakukan dengan akal sehat. Yang kelima, warga negara harus memiliki itikat baik dan bertanggung jawab untuk melaksanakan suatu hasil musyawarah atau keputusan bersama. Yang keenam, keputusan yang diambil dalam musyawarah atau dengan cara lainnya harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kelima, ada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia antara lain: yang pertama, kekeluargaan dan kegotong royongan. Yang kedua, bersikap adil. Yang ketiga, menghormati hak orang lain dan selalu berusaha menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang keempat, suka memberikan pertolongan kepada orang lain. Yang kelima, menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain. Yang keenam, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan orang lain. Yang ketujuh, mengembangkan hidup sederhana, tidak bergaya hidup mewah dan tidak bersikap boros dan suka bekerja keras. Yang kedelapan, menghargai hasil karya orang lain. Penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Ada dua macam implementasi Pancasila, yakni: A. Implementasi Pancasila dalam ketatanegaraan adalah pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara, baik legislatif, eksekutif, yudikatif, maupun semua bidang kenegaraan lainnya. Konkretnya, pelaksanaan Pancasila dalam: yang pertama, hukum dan perundang-undangan. Yang kedua, pemerintahan. Yang ketiga, politik dalam negeri dan luar negeri. Yang keempat, pertahanan dan keamanan. Yang kelima, kesejahteraan. Yang keenam, kebudayaan. Yang ketujuh, pendidikan dan sebagainya. B. Implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam setiap pribadi, perseorangan,
setiap warga negara, setiap individu, setiap penduduk, setiap orang Indonesia. Pelaksanaan secara sehari-hari ini lebih berkaitan dengan norma-norma moral. Contoh perbandingan dinamika yang terjadi di masyarakat dengan praktik ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Harapan sesuai nilai Pancasila. Yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, namun kenyataannya masih banyak orang-orang yang lalai dalam beribadah. Yang kedua, mengakui persamaan harkat, derajat, dan martabat manusia, namun kenyataannya masih terdapat orang-orang yang merendahkan orang lain. Yang ketiga, mengutamakan persatuan dan kesatuan, namun kenyataannya masih banyak tawuran antar pelajar, tawuran antar kampung, konflik intern dan antar pengurus partai, masih banyak korupsi dan lainnya. Yang keempat, mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Namun kenyataannya masih terdapat anggota masyarakat yang memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Yang kelima, menjunjung tinggi keadilan. Kenyataannya masih banyak anggota masyarakat dan pejabat negara yang tidak bersikap adil, kebijakan yang cenderung menguntungkan golongan dan lainnya. Nah, materi bab 1 selesai. Ada 5 latihan soal yang harus dikerjakan. Selamat mengerjakan anak-anak. Terima kasih.